Hai, welcome to Hydro Farm. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan tema yang namanya menurunkan trigliserida secara alami. Terlalu sering makanan berlemak akan membuat kolesterol dalam darah kita meninggi. Selain kadar kolesterol tinggi juga, kadar trigliserida dalam darah pun harus kita perhatikan. Pasalnya, semakin tinggi angka trigliserida dalam darah, maka tubuh pun semakin rentan mengalami berbagai penyakit bahaya. Seperti stroke, diabetes, penyumbatan pembuluh darah, hingga jantung koroner. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih trigliserida itu? Trigliserida adalah sejenis lemak yang paling umum dijumpai di dalam tubuh kita. Lemak ini berasal dari makanan terutama mentega, minyak, dan lemak lainnya yang kita biasa makan. Nah, trigliserida merupakan kelebihan atau sisa kalori dari makanan yang kita santap. Tubuh menyimpan kelebihan kalori yang tadi itu menjadi trigliserida dan menyimpannya di dalam sel lemak badan kita, terutama di perut, di paha, di bokong kita. Ketika tubuh membutuhkan energi, maka trigliserida lah akan dilepas untuk kemudian digunakannya oleh tubuh kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana cara menguranginya? Inilah kita masuk dengan tema kita adalah yang pertama, justru mengonsumsi makanan serat yang tinggi. Makanan kaya serat dapat menurunkan serapan lemak dan gula pada usus kecil kita. Makanan yang menurunkan trigliserida pada buah dan sayur. Buah sayur seperti alpukat, blueberry, kembang kol, kale, sayur-sayuran merupakan serat yang tinggi dengan gula yang rendah. Hasil yang efektif memasukkan macam-macam makanan di dalam menu sehari-hari kita. Yang nomor 2 adalah makanan rendah karbohidrat. Trigliserida akan meningkatkan apabila terjadi penumpukan karbohidrat. Misalnya gula, nasi, bakmi, tepung. Nah, ini salah satunya. Nah, bagaimana orang yang mengonsumsi banyak makanan rendah karbohidrat cenderung memiliki trigliserida yang cukup stabil. Nah, sebuah studi menunjukkan perbandingan antara diet tinggi karbohidrat dengan diet rendah karbohidrat selama setahun. Ditunjukkan hasil penurunan berat badan dan trigliserida darah pada diet rendah karbohidrat ketimbang diet tinggi karbohidrat. Nah, nomor 3 adalah mengurangi asupan lemak trans. Semakin sering mengonsumsi lemak trans, semakin tinggi pula trigliserida di dalam darah kita. Jenis makanan dengan kandungan lemak trans itu apa aja sih? Seperti makanan yang dipanggang, barbecue, atau goreng-gorengan, sebaiknya dihindari. Mengonsumsi lemak trans dapat memicu kadar lemak jahat, yaitu LDL kita tinggi, serta meningkatkan resiko penyakit jantung. Makanan dengan kandungan lemak trans yang tinggi bisa ditemukan makanan yang digorengan, seperti kentang goreng, potato chip, atau ikan-ikan goreng, dan termasuk nugget-nugget. Makanan yang terdiri dari lemak trans adalah margarin, creamer kopi non-susu, serta daging-daging dan produk olahan susu.
Ya, itu semua bisa memacu ketinggian trigliserida kita. Nomor 4 adalah kurangi asupan gula. Gula dalam makanan akan diubah menjadi trigliserida. Dalam sehari, kita hanya disarankan untuk bisa konsumsi gula sebanyak hanya 4 sendok makan. Terhindari dari trigliserida yang tinggi. Gula-gula yang tersembunyi biasanya di minuman-minuman kemasan, di soda-soda, atau di saus tomat, kecap manis. Nah, itu gula tersembunyi nggak kelihatan padahal jelek buat kita punya trigliserida. Pemanis buatan juga perlu diperhatikan jika ingin memiliki produk olahan dalam kemasan. Sebaiknya kita memilih makanan alami seperti buah, sayur yang seger, serta air putih yang hangat. Kita minum setiap jam 1 gelas, paling sehat. Untuk menurunkan kita punya trigliserida dan kandungan gula kita supaya turun. Nah, nomor 5 adalah pilih makanan lemak yang tidak jenuh. Kandungan lemak yang tidak jenuh itu membantu dalam penurunan kadar trigliserida di dalam darah kita. Apa aja sih? Lemak tak jenuh itu biasanya alpukat, minyak nabati, minyak zaitun, VCO, kacang-kacangan, dan ikan. Nah, ini ada studi menunjukkan lemak tak jenuh tunggal dengan tak jenuh ganda dapat menurunkan kadar trigliserida dalam darah kita. Studinya ini dianalis 452 orang dewasa dalam waktu 24 jam. Peneliti menemukan bahwa asupan lemak jenuh dikaitkan dengan peningkatan trigliserida darah. Sementara asupan lemak tak jenuh ganda dikaitkan dengan trigliserida darah yang lebih rendah. Ada studi yang lain lagi memberikan peserta lansia 4 sendok makan extra virgin oil setiap hari selama 6 minggu. Selama penelitian, extra virgin itu salah satunya sumber lemak tambahan dan makanan partisipan. Hasil penelitiannya, resultnya, penurunan kadar trigliserida yang signifikan. Kadar kolesterol total, kadar LDL-nya, semua turun. Dibanding dengan kelompok kontrol yang kelompok tidak diperlakukan makan apapun, tidak membantu, malah jauh lebih turun, lebih di bawah daripada yang minum lemak tidak jenuh itu. Nah, nomor 6, perbaikilah pola makan kita. Jika pola makan kita terjaga dengan baik, hal ini dapat memicu adanya penumpukan kalori pada tubuh. Trigliserida ini nantinya bisa berubah menjadikan lemak, terutama jika jarang melakukan aktivitas fisik untuk membakar lemak. Setelah selesai makan, tubuh akan melepaskan insulin yang memiliki fungsi sebagai pengangkut gula untuk kemudian dijadikan energi. Akan tetapi, kadar insulin dalam jumlah yang berlebihan dapat membuat kadar gula mengalami penumpukan. Jika hal ini dibiarkan terus, mungkin trigliserida dapat memicu terjadinya diabetes dan obesitas. Nah, nomor 7, kurang olahraga. Kalau olahraga disarankan dilakukan secara rutin dapat menurunkan trigliserida, membuat tubuh menjadi sehat. Harus meluangkan waktu 30 menit setiap hari untuk berolahraga. Trigliserida tidak hanya menyerang berusia yang lanjut saja, juga kepada remaja loh. Kebanyakan kasus trigliserida tinggi menyerang orang-orang yang sudah masuk usia 50 tahun. Orang dengan riwayat penyakit jantung especially paling besar peluang kena trigliserida. Nah, selain olahraga tadi, nomor 8 adalah mengonsumsi organik suplemen.
Organic suplemen ini di bawah ini adalah salah satu yang namanya fenugreek. Biji fenugreek telah terbukti efektif mengurangi trigliserida darah. Ekstrak bawang putih juga penting. Kalau di versi saya itu adalah garlic power. Ada beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih itu dapat mengurangi kadar trigliserida berkat sifat anti-inflamasinya. Nextnya adalah kurkumin. Sebuah studi pada 2012 menemukan bahwa suplementasi dengan kurkumin dosis rendah dapat menyebabkan penurunan trigliserid yang signifikan. Nah, nomor 9, konsumsi minyak ikan dan ikan berlemak. Dokter biasanya merekomendasikan minyak ikan sebagai bahan pengobatan untuk mengatasi trigliserida dan mendukung kesehatan jantung karena kandungan asam lemak omega 3-nya yang dimilikinya bagus, sehat. Setiap orang disarankan untuk makan 2 porsi ikan berlemak per minggu. Faktanya dilaporkan dapat menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung hingga 36%. Nah, ada lagi sebuah studi di 2016 menunjukkan bahwa makan salmon 2 kali seminggu bisa menurunkan trigliserida di dalam darah kita. Dan telah menemukan bahwa mengonsumsi suplemen minyak ikan juga mengurangi trigliserida sampai 48%. Yang ikan banyak lemaknya apa? Salmon, sarden, itu semua baik sekali untuk dikonsumsinya. Nah, yang nomor 10 adalah menurunkan berat badan kita. Kita tahu, tubuh menyimpan trigliserida ke dalam sel lemak dari kalori yang kelebihan. Karena ini pula, menurunkan berat badan jadi cara efektif dalam menurunkan level trigliserida darah kita. Ini ada sebuah research pernah menunjukkan bahwa pengurangan 5-10% total berat badan kita berdampak pula bagi penurunan trigliserida kita. Nah, nomor 11 yaitu kurangin alkohol. Di dalam kandungan alkohol kita itu banyak zatnya terdiri dari kalori dan gula. Nah, kalori dan gula dalam alkohol itu akan diubah tubuh menjadi trigliserida. Nah, ada beberapa studi menyebutkan bila konsumsi alkohol dalam dosis yang sedang dapat meningkatkan jumlah trigliserida sampai 53% tingginya. Nah, nomor 12, makanlah kacang-kacangan yang banyak. Karena kacang-kacangan mengandung serat, asam lemak, omega 3, dan lemak tidak jenuh yang banyak. Analisis dari beberapa studi memperlihatkan bahwa konsumsi kacang-kacangan dapat menekan kadar trigliserida. Nah, kacang-kacangan yang kita rekomen adalah almond, kacang pecan, kacang walnut, kacang mete, kacang pistachio, kacang Brasil, kacang kedelai, kacang macadamia. Ya, itu semua kacang-kacang yang baik untuk bisa membantu trigliserida kita. Nah, di nomor 13 ini adalah tambahan protein kedelai. Kedelai kaya akan kandungan isoflavon, yaitu protein kedelai juga telah terbukti dapat mengurangi kadar trigliserida. Ini hasil dari sebuah studi di tahun 2004 membandingkan kedelai dan protein hewan mempengaruhi trigliserida. Setelah 6 minggu, protein kedelai ditemukan dapat menurunkan kadar trigliserida sebesar
12,4% lebih banyak daripada protein hewan. Protein kedelai ditemukan dalam makanan seperti kedelai, tahu, edamame, dan susu kedelai juga. Nah, jadi kuncinya obat kita untuk bisa menurunkan trigliserida secara alami, yaitu apa? Mulut kita sendiri. Kita harus kontrol gaya hidup kita, kontrol gaya makannya kita, pilih makanan yang baik untuk menurunkan kita punya trigliserida sendiri. Nah, apabila Anda suka video ini, kasihlah banyak jempol dan klik tombol subscribe dan lonceng di channel kami ini. Dan kedua, share-lah informasi kami ini ke teman-teman yang belum tahu cara hidup sehat dengan alami yang baik. Bila perlu informasi lebih lanjut, ketiklah www.hydrofarm.co.id untuk bisa mendapatkan informasi lebih detail. Dan ketiklah apabila Anda ada pertanyaan yang tidak jelas atau suggestion untuk kami bisa memperbaiki program kami ini, dan kami usahakan satu persatu menjawabnya. Oh, jangan lupa, ikutilah Instagram kami. Lagi banyak hadiah loh dibagi-bagi di sana. Di Instagram Suka Organik kami. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.